Selamat pagi para pemuda. Ya, kalau saya berdiri di depan pemuda, saya rasa sangat bersemangat sekali karena biasanya jiwa muda itu jiwa-jiwa yang sedang berkobar ya. Tapi semoga jiwa yang berkobar kita ini nggak cuma dalam pekerjaan atau kuliah, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan juga semangat tetap ada. Oke, sepakat? Nah, baiklah rekan-rekan, kita buka Alkitab kita. Kita buka Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Oke, saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, rekan-rekan muda, sebelumnya saya ingin bertanya pada teman-teman semua, apakah apa perbedaan dari kata patuh dengan kata rela? Apa perbedaan yang signifikan antara kata patuh dengan kata rela, sehingga mereka punya perbedaan yang lebih signifikan? Apakah ketika kita patuh dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam arti ketika kita diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan, apakah itu sudah cukup baik untuk kita ketika kita hanya patuh dalam melakukan pekerjaan, atau kita perlu kerelaan hati untuk melakukan pekerjaan tersebut agar pekerjaan tersebut baik untuk kita? Bagaimana dengan melakukan sesuatu? Jadi kita tidak perlu yang penting kita ngelakuin aja, patuh aja kalau disuruh. Mungkin nggak ini akan bertahan lama, atau yakin nggak kita ini membuat kita jadi nyaman untuk melakukan pekerjaan tersebut? Nah, teman-teman pemuda yang perlu semangat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata patuh sendiri punya sekitar tiga makna di dalamnya. Pertama, itu suka menurut, taat pada perintah atau aturan, dan yang ketiga adalah berdisiplin. Sedangkan kata rela, dia punya makna yang lebih mendalam. Rela itu artinya kita ikhlas, kita tanpa pamrih, kita dengan tulus. Artinya kita melakukan sesuatu dengan tulus. Itu kata rela. Artinya dia punya lebih makna yang mendalam daripada kata patuh. Jadi kalau teman-teman cuma patuh aja, artinya teman-teman hanya menuruti atau mengikuti aturan yang ada. Disiplin memang, tapi cuma ikut aja hanya karena penting. Jadi kalau kita bandingkan dengan rela, teman-teman memang tulus melakukan hal yang pekerjaan yang teman-teman lakukan, dan dia punya makna mendalam di baliknya. Misalnya kalau teman-teman punya pacar, terus pacarnya teman-teman itu putusin teman-teman. Ketika teman-teman cuma bilang iya, ketika teman-teman cuma setuju dengan putusnya teman-teman pacar itu, mungkin teman-teman bisa galau sama hidup, teman-teman bisa pusing mikirin mantan yang nggak ada habisnya. Tapi kalau teman-teman rela, teman-teman merelakan kepergian dari kehidupan kita, teman-teman rela hati, teman-teman bisa, saya jamin teman-teman bakal bisa survive, teman-teman bakal bisa standing like a boss, ya istilahnya, dan bisa jalani hidup dengan tenang. Benar nggak? Nah, suatu kali saya bertemu dengan kekasih kakak saya. Dia seorang marinir, dan dia sering bercerita panjang dengan saya tentang kehidupan militer, dan dia mengatakan kalau salah satu hal utama dalam hidup itu adalah order. Artinya kita harus patuh sama yang namanya perintah. Mau kita suka, mau kita enggak, patuh aja. Itu kalau pimpin udah ngeluarin perintah, harus dikerjain, nggak bisa enggak. Itu salah satu
ciri khas utama militer. Jadi patuh terhadap komandan. Nah ini dia. Nah kita memang tidak bisa nolak, tapi apakah kita melakukannya dengan kerelaan hati? Saya rasa belum tentu dengan kerelaan hati. Mungkin kita memang patuh, kita jalankan tugas yang harus dijalankan, tapi apakah itu sudah rela? Belum tentu. Nah, sama misalnya ketika teman-teman terlibat dalam persekutuan di gereja ini, teman-teman, ketika misalnya ada latihan kur atau PA misalnya, ketika teman-teman biasanya datang ke gereja hanya untuk formalitas, cuma karena ingin ikut doang, saya rasa kurang tepat, karena ketika teman-teman tidak benar-benar rela, ketika teman-teman tidak benar-benar tulus dalam mengikuti pelayanan atau mengikuti PA dalam persekutuan pemuda ini, saya rasa teman-teman datang ke gereja itu tidak akan bertahan lama. Teman-teman belum tentu nyaman. Lama-lama, dan saya yakin kita bakal bosan di sini. Kita bakal kesal karena pikiran kita masih kemana-mana. Mungkin masih ke kantor yang tugas kita banyak, atau pikiran kita masih ke tempat kuliah, tugas numpuk dari dosen dan sebagainya. Hasilnya teman-teman jadi malas terlibat di gereja. Kita rasa kesal, rasa bosan, rasa malas, merasa tidak ada maknanya gitu. Tidak ada maknanya saya ke gereja itu cuma buat dua kesal gitu misalnya. Jadi tanpa kerelaan hati itu sama sekali gak ada gunanya kalau teman-teman hanya patuh saja terhadap sebuah perintah atau ajakan. Jadi dalam refleksi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama meneladani tindakan Yesus yang seperti dalam teks ini. Kita lihat Yesus mengatakan bahwa sungguh, di ayatnya yang ke-7 dibilang, sungguh aku datang dalam gulungan sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kata sungguh ini teman-teman, ini bukan kalimat yang sembarangan, bukan kata yang sembarangan. Sungguh artinya dia bersungguh-sungguh. Ini simbol kerelaan hati dari Yesus. Ini bukan hanya ikut aturan, ikut patuh, tapi ini lebih daripada mengikuti, lebih daripada patuh, yaitulah kerelaan hatinya. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Allah. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merasakan bagaimana dan memahami bagaimana kesungguhan Yesus dalam melakukan kehendak Allah sendiri. Nah, teman-teman, dalam persekutuan kita butuh sebuah kerelaan hati untuk terlibat di dalamnya. Kita butuh sebuah keikhlasan di tengah beban kita. Kita butuh sebuah ketulusan untuk mendekat dengan Allah. Nah, dengan begitu kita dapat mengerjakan segala yang Allah kehendaki. Kehendak Allah ialah kita yang rela seperti Yesus Kristus.